Kemudian jabatannya apa? Kenapa kami sampai harus menulis jabatannya apa? Padahal misalnya kan petugas layanan biasanya cuma satu. Pak, di Bali itu ada satu kabupaten itu cuma punya pimpinan, nggak punya staf. Pimpinan itulah gitu loh, Waka 1 yang terima melayani Muzaki. Ya harus ditulis di sini sengaja. Supaya apa? Supaya jelas nanti pembagian tugasnya bagaimana. Gitu. Karena mereka memang tidak bisa membayar staf. Tapi kan tugas harus berjalan, organisasi harus tetap berjalan. Gitu ya. Menerima muzaki itu kan nggak boleh ditolak. Muzaki mau bayar zakat nggak bisa ditolak, nggak boleh. Siapa yang menerima? Iya Waka 1. Tuliskan di sini. Gitu. Sehingga Bapak dan Ibu itu nanti punya yang namanya job description, beban tugasnya itu terlihat terpetakan di sini. Memang nanti akan terjadi mungkin double job gitu ya. Ya Bapak yang harus tekan MOU dengan mitra, misalnya mitra pengumpulan, Bapak yang harus terima muzaki gitu loh. Double-double nggak apa-apa. Tapi itu dituliskan. Ada gitu. Kita buat masing-masing nanti dituangkan ke dalam job description perorangan. Jadi setiap orang itu punya tugas, dijelaskan gitu loh, tugasnya itu apa. Gitu ya. Kemudian untuk yang sudah lengkap wakanya sudah lengkap, ketuanya ada, wakanya ada. Tolong segera pisahkan tugas masing-masing. Gitu. Jangan sampai nanti ternyata Waka 2 jadi merangkap Waka 4 gitu. Seperti itu. Atau Waka 1 jadi merangkap juga jadi Waka 2 gitu. Itu pengumpulan kalau sudah ada 4 orang, ya jangan rangkap-rangkap. Nggak ada alasan gitu loh untuk merangkap. Pengumpulan dengan pendistribusian kemudian jadi bareng gitu ya. Karena resikonya juga nanti jadi berantakan gitu loh di situ pengendaliannya. Bedakan yang tidak lengkap dengan yang lengkap. Tentu yang lengkap itu harus sudah bisa melaksanakan fungsi masing-masing. Tapi kalau tidak lengkap itu lain hal. Makanya ini tuh perlu dituliskan. Ini perlu dituliskan supaya nanti implementasinya juga jadi lebih mudah di tempat Bapak dan Ibu. Saya punya alasan kenapa misalnya Bapak bisa punya argumen nih kenapa merangkap. Orangnya cuma segitu, tapi kan jelas dituliskan ininya, pekerjaannya masing-masing. Nah ini nanti ditulis perorangan itu job desk-nya apa aja, deskripsi kerjanya itu apa, sehingga ketika melaksanakan SOP itu jadi jadi lebih bisa diimplementasikan gitu, disesuaikan dengan kondisi di tempat Bapak dan Ibu semua. Karena kalau mau ideal seperti yang ditulis di dalam buku hijau yang kita terjemahkan ke dalam aliran ini ya, ke dalam flowchart itu butuh 63 orang. Kalau mau ideal, kan nggak bisa kita ideal, kita cuma bisa optimal. Optimal itu kan sesuai sama kondisi kita saat ini, kondisi maksimal gitu kan. Nah, seperti itu ya, gitu.